Mitologi Persia itu berasal dari tempat yang bernama Iran saat ini, yaitu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Dan sekitar 1000 tahun kemudian, sebuah agama atau kepercayaan baru muncul di sana, yang bernama Zoroastrianisme. Mitologi Persia punya kesamaan dengan mitologi Hindu, dan mungkin keduanya berasal dari sumber yang sama. Dan pengaruh mitologi Persia juga dianggap menyerap pengaruh dari daerah tetangganya, yaitu Mesopotamia, yaitu udah kita bahas di video sebelumnya. Mitologi Persia berasal dari kitab Zoroaster, yaitu Avesta, yang sebagian isi teks asli kitab itu hilang setelah Alexander Agung menaklukin wilayah Persia tahun 334 sebelum Masehi. Yang masih tersisa yaitu kumpulan yang udah disusun antara tahun 200 dan 600 Masehi. Ada bagian yang bernama Gathas, yaitu terdiri dari himne atau lagu-lagu. Dan ada bagian dari tulisan itu bernama Yachts, yang berisi himne yang ditunjukkan untuk para malaikat dan para pahlawan. Di dalam cerita mitologi Persia ini terdapat dua dewa inti dalam ceritanya. Dan mereka digambarin sebagai rival, yaitu Ahura Mazda, dewa kebenaran, dan rivalnya Angra Mainyu, dewa kegelapan. Dunia ini merupakan medan pertempuran mereka berdua. Dan dalam pertempuran tersebut, Ahura Mazda yang bakal menangin pertarungan itu. Karena alasan itu, Ahura Mazda merupakan dewa tertinggi di mitologi Persia. Orang Zoroaster mengidentikan dia seperti api, dan orang-orang nyalain api di sebuah menara sebagai wujud penyembahan mereka kepada Ahura Mazda. Di dalam mitologi Persia ada juga dewa-dewa yang diakui, yaitu Mithras sebagai dewa perang, matahari, dan hukum. Selanjutnya ada Anahita, yaitu dewi air dan kesuburan, Bahram, dewa perang dan kemenangan yang punya 10 bentuk. Akan tetapi kepercayaan Zoroastrianisme ini menurunkan peran dewa dan dewi ini, dan lebih menekankan Ahura Mazda sebagai dewa tertinggi mereka. Para sarjanawan menganggap kalau ajaran Zoroaster ini mirip dengan ajaran monoteisme, atau ajaran yang mengakui satu Tuhan. Ahura Mazda ini dianggap udah nyiptain 7 malaikat agung yang disebut Amesa Spentas, yang mewakili kebenaran, kekuatan, dan keabadian. Keberadaan malaikat agung ini dipengaruhi dari dewa pra-Zoroastrian yang berasal dari astronomi Babilonia. Orang Persia ngehubungin beberapa dewa mereka dengan bintang, yaitu bintang Sirius yang dianggap wakilin dewa hujan, Tistria yang berperan ngelawan bintang yang jahat yaitu Apausa. Tistria berwujud kuda putih jantan dan Apausa berwujud kuda hitam mengerikan, dan mereka berdua bertarung selama 3 hari. Kemudian berkat pertolongan Ahura Mazda, Tistria berhasil ngalahin Apausa. Kisah pahlawan dan raja juga digambarin dalam mitologi Persia, yaitu di mana pahlawan bernama Traitaona yang ngelawan Asidaka, yaitu iblis berkepala 3 yang dikendaliin oleh Angra Mainyu, sang dewa kegelapan. Ketika Traitaona nikam iblis Asidaka di bagian dadanya, ular dan kadal keluar dari lukanya itu. Lalu untuk menyegah iblis meracuni dunia, Traitaona kemudian nyegel iblis Asidaka itu di dalam sebuah gunung sampai akhir hidupnya. Ahura Mazda membuat dunia, yaitu dimulai ketika dia ngelempar seberkas cahaya ke dalam void atau kekosongan. Dari kekosongan itu tercipta alam semesta. Setelah nyiptain dunia, Ahura Mazda lalu nyiptain malaikat agung yang diberi nama Amesa Spentas dan Yasatas, atau sejenis makhluk ilahi yang sama seperti malaikat agung. Dan ciptaan terakhirnya yaitu Gayomar, seorang manusia pertama dalam mitologi Persia. Setelah nyiptain itu semua, musuh bebuyutannya Angra Mainyu terbangun dan melakukan perbuatan jahatnya. Lalu dia ngirim setan wanita untuk membuat Gayomar sakit dan mati. Dan dari tubuh Gayomar itu jadi perak dan emas di bumi. Dan berkat tubuhnya itu membuat tanah jadi subur. Dari tanah yang subur itu tumbuh tanaman yang kemudian jadi manusia, laki-laki dan perempuan. Kedua manusia ini bernama Masha dan Masyawi, dan mereka berdua inilah yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa manusia. Lalu Angra Mainyu membohongi mereka dan bilang kalau dialah yang udah nyiptain mereka.
Selanjutnya, kematian dalam mitologi Persia. Kematian dalam mitologi Persia ngelibatin jiwa dalam perjalanan ke alam baka, di mana jiwa tersebut harus nyebrang jembatan yang disebut Cinfat. Jiwa yang baik bakal nemuin jembatan itu dan menuju surga. Sedangkan bagi orang yang jahat, jembatan itu berubah seperti pisau yang sangat tajam dan ngebuat jiwa itu jatuh ke neraka. Zoroastrianisme ini salah satu sistem kepercayaan yang masukin kehidupan setelah akhir dunia. Dalam kisahnya, ditandai dengan munculnya 3 orang penyelamat. Yang pertama yaitu Usedar, sang penyelamat pertama, di mana matahari akan diam selama 10 hari saat dia tiba, dan orang-orang bakal berhenti makan daging saat itu. Nah, setelah Usedar kedua, atau sebutan bagi penyelamat ini muncul, matahari akan berhenti berputar selama 20 hari. Jadi bertambah 10 hari seperti sang penyelamat pertama tadi. Dan orang-orang akan berhenti minum susu, dan saat dunia sudah masuk dalam kondisi murni, muncullah kembali iblis Asidaka yang dia akan bebas dari gunung tempat dia dikurung dan disegel. Dan setelah iblis Asidaka tewas, barulah Sosian, penyelamat ketiga muncul, dan pada saat itu orang-orang akan berhenti makan dan hidup di atas air. Dan setiap pahlawan dan prajurit yang baik bakal ngelawan dan ngelahin musuh yang jahat. Kemudian dunia akan diselimuti api dan logam cair selama 3 hari. Setiap orang yang pernah hidup akan dihidupin kembali untuk nyeberangi api, dan hanya orang jahat yang bakal ngerasa panas saat melewatinya. Hari penghakiman ini akan ngebersihin dosa dan kejahatan dari dunia, dan ninggalin umat manusia yang tidak bersalah dan sudah dibersihin dosanya buat nyembah Ahura Mazda. Sekilas konsep hari penghakiman dalam ajaran Zoroaster ini mirip dengan kisah hari akhir di dalam agama Abrahamik. Gimana menurut kalian sampai sejauh ini? Apakah cerita dari mitologi Persia ini mirip dengan konsep agama Abrahamik? Plot utama dalam kisah mitologi Persia yaitu pertempuran antara yang baik dan jahat. Dan bukan hanya pertempuran antara Ahura Mazda dan Angramainyu saja, ada juga kisah Yasatha dan Asavans yang saling bertempur. Angramainyu mimpin pasukan roh jahat yang dikenal sebagai Drekvans, dan Deva yaitu sejenis setan. Manusia juga ngambil bagian dalam konflik itu, dan setiap dari mereka harus milih antara kejahatan atau kebenaran. Tumbuhan dan hewan dan lain-lain juga bisa jadi baik atau jahat, tergantung dari pencipta mereka yaitu Ahura Mazda dan Angramainyu. Agama di mitologi Persia punya pengaruh yang cukup besar. Sejarawan mitologi berpendapat kalau kepercayaan Yahudi, Kristen, dan Islam ini tumbuh dalam tradisi Persia, sebab kecenderungannya yang hampir mirip dengan Zoroastrianisme yang bersifat monoteis atau bertuhan satu. Dan ngebentuk keyakinan tersebut tidak seperti keyakinan kuno lainnya. Mitologi Persia ini tetap ada dan masih dipercaya sampai saat ini. Dan kelompok-kelompok terisolasi di Iran itu masih nyembah Ahura Mazda. Dan komunitas Zoroaster ini ada juga tersebar di wilayah India. Sebagai dewa penting dalam mitologi Persia, Ahura Mazda dicatat dalam seni kuno dan banyak relief batu serta patung Ahura Mazda di situs Persia kuno. Dan karena semakin sedikit yang percaya dengan ajaran Zoroaster, penggambaran Ahura Mazda jadi makin berkurang. Namun baru-baru ini Ahura Mazda karakternya diceritain dalam sebuah buku komik yang berjudul DC Comics Wonder Woman dan miniseri Dawn Lucifer Halo yang ditulis oleh Joseph Michael Linsner pada tahun 1999. Dan ada juga kisah Angramainyu, rival abadi Ahura Mazda, yang udah beberapa kali ceritanya muncul dalam Final Fantasy seri video game sebagai iblis yang harus diperangi oleh pemain dalam video game itu. Di situ dia digambarin seperti monster bersayap bermata satu. Cerita mitologi Persia didasarkan pada cerita tentang kekuatan baik dan jahat dan saling bertempur satu sama lain. Tema ini bisa ditemukan dalam berbagai literatur yang hampir mirip dengan kisah yang ada di setiap cerita-cerita yang ada di berbagai belahan dunia yang lain. Dewa-dewa mitologi Persia yaitu diantaranya Ahura Mazda sebagai dewa tertinggi, pencipta langit dan bumi,
pemimpin dewa-dewa langit, Amesas Pentas. Angramainyu, dewa kegelapan, penghancur kebaikan, pencipta kejahatan, dan pembawa penyakit. Dikenal juga dengan nama Ahriman, dia pemimpin pasukan kegelapan yang ngelawan pasukan Ahura Mazda, Spenta, Mainyu. Selanjutnya ada Aesma Daiva, dewa kegelapan yang menguasai nafsu birahi, amarah, dan balas dendam. Dia yang ngejar jiwa yang udah mati yang mau naik ke surga. Avannatat, dewa air yang bertugas ngasih air untuk hidup manusia. Dia juga bertugas sebagai penjaga langit dan penjaga dari para pemberontak. Apausa, dewa kegelapan yang ngebawa kekeringan dan ketandusan ke bumi. Dia nunggang kuda hitam yang gundul. Bahram, dewa penguasa planet-planet yang bertugas ngebangkitin jiwa orang yang udah mati. Mitra, dewa cahaya dan persahabatan kuno, dia yang bertugas ngejaga keteraturan alam semesta. So, itu dia seputar kisah mitologi Persia. Kalau ada kisah yang kurang atau yang keliru, kalian bisa tambahin atau koreksi di kolom komen. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis videonya, dan makasih juga buat yang udah support channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Bye. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.